Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, Ustazah mempunyai satu cerita. Yuk kita baca bersama-sama. Pada waktu istirahat sekolah, aku bermain di halaman. Aku bermain dengan teman-teman. Aku bermain dengan semua teman. Permainan yang aku sukai adalah bermain petak umpet. Istirahat telah selesai. Semua siswa kembali masuk ke kelas. Pelajaran dimulai lagi. Ibu guru mencari kapur tulis. Nabil mengambilkan kapur tulis. Nah, dari cerita yang sudah anak-anak baca, banyak yang menunjukkan contoh hidup rukun di sekolah. Tentunya anak-anak selalu menjaga kerukunan bersama teman-teman agar suasana kelas menjadi tentram, menjadi damai. Dan kerukunan di sekolah tentunya harus dijaga dengan baik, karena kita sesama umat Islam adalah bersaudara. Dengan begitu juga tentunya akan menambah banyak teman. Sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sebelumnya, yuk kita bersama-sama menyebutkan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah anak-anak, apa saja sih pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah? Seperti yang pertama, setiap manusia harus saling menyayangi, baik menyayangi ustazah dan menyayangi teman-teman di sekolah. Yang kedua, memperhatikan ketika ustazah menerangkan pelajaran. Yang ketiga, berteman dengan semua orang. Yang keempat, berbagi bekal dengan teman. Yang kelima, jika ada temanmu yang jahil, maka tegurlah agar tidak mengulanginya. Selanjutnya, siapa yang pernah meminjamkan alat tulis kepada temanmu, seperti pensil atau penghapus? Nah, itu juga termasuk dalam pengamalan sila Pancasila yang kedua. Baik anak-anak, itulah contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sekarang Ustazah akan membacakan sebuah puisi. Sahabat. Betapa bahagianya mempunyai sahabat. Tertawa bergembira mempunyai sahabat. Berbagi cerita bersama sahabat. Bermain bergembira bersama sahabat. Tak hanya bersama dalam suka, dalam duka pun kami bersama. Saling menghibur dalam duka agar duka menjadi bahagia. Tahukah anak-anak, puisi tersebut berjudul Sahabat. Terdiri dari 2 bait dan setiap bait terdiri dari 4 baris. Ustazah akan menunjukkan ini adalah
bait pertama. Ini adalah bait kedua. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Bait kedua terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kemudian, setiap satu baris terdapat beberapa kata. Misalnya, baris pertama yaitu terdapat 1, 2, 3, dan 4 kata. Setiap satu kata terdiri dari beberapa huruf. Misalnya, terdapat kata betapa. Itu terdiri dari 6 huruf. Anak-anak, coba hitung banyak kata dan huruf yang ada pada bait pertama. Kemudian, hitunglah banyak kata dan huruf yang ada pada bait kedua. Sudahkah anak-anak selesai menghitungnya? Alhamdulillah, Ustazah sudah berhasil menghitungnya. Nah, pada bait pertama terdapat 16 kata dan 117 huruf. Pada bait kedua terdapat 18 kata dan 93 huruf. Pertanyaannya, manakah yang lebih banyak? Kata pada bait pertama atau kata pada bait kedua? Dan manakah yang lebih banyak? Huruf pada bait pertama atau huruf pada bait kedua? Ya, benar. 16 kata kurang dari 18 kata dan 117 huruf lebih dari 93 huruf. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kedua. Ustazah mempunyai sebuah gambar tentang anak-anak yang sedang bermain di sekolah. Dari gambar tersebut, anak-anak bisa membuatnya menjadi sebuah cerita. Bermain di sekolah. Waktu istirahat di sekolah telah tiba. Anak-anak keluar kelas dengan gembira. Ada yang bermain berdua dengan teman, ada yang bermain berkelompok lebih dari 2 orang. Ada yang bermain kejar-kejaran. Tiba-tiba ada anak yang jatuh. Ia jatuh karena tertabrak oleh temannya yang sedang berlari. Anak yang jatuh berteriak kesakitan. Nah, anak-anak, itulah cerita yang dibuat berdasarkan gambar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dengan materi pokok yaitu pengamalan sila Pancasila yang kedua di sekolah, kemudian membandingkan bilangan dan membuat cerita berdasarkan gambar. Mari anak-anak, kita tutup pembelajaran dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustazah akhiri. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.